Selamat siang teman-teman, selamat siang saudara-saudara dan saudari. Perkenalkan saya Fidel. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang batu bara dan jenis-jenis batu bara itu sendiri. Dan mungkin waktu kita masih di sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah menengah atas, kita pernah mempelajari apa itu batu bara dan proses pembentukannya batu bara. Dan kita tahu bahwa di materi pembelajaran kita waktu masih di sekolah, kita tahu bahwa proses terbentuknya batu bara itu dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang tertimbun di dalam tanah beratus juta tahun lamanya, yang kemudian membentuk batu bara tersebut. Nah, batu bara yang kita tahu banyak fungsinya. Ada untuk bahan baku semen, ada untuk listrik, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU, dan digunakan untuk industri-industri raksasa lainnya. Nah, di sini saya punya 3 jenis batu bara. Nah, sebenarnya itu ada 4 jenis batu bara, tetapi yang di atas meja ini saya cuma punya 3. Nah, ini adalah jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Sedangkan jenis keempatnya itu saya tidak punya. Dan batu-batu ini tadi saya ambilnya di disposal. Nah, disposal itu tempat pembuangan material tambang. Materialnya berupa tanah dan bebatuan yang diambil dari dalam tambang atau dipisahkan untuk proses pengambilan atau penambangan batu bara. Jadi batu bara diambil, kemudian disimpan di stok room atau stokpel, lalu kemudian akan dikirim ke pelabuhan. Nah, di sini kita akan mulai dengan jenis batu pertama ini, namanya lignit. Batu bara jenis pertama ini namanya lignit, atau sering disebut batu bara muda atau batu bara coklat. Nah, lignit atau batu bara coklat ini adalah jenis batu bara muda yang baru terbentuk. Dikatakan batu bara muda karena lignit merupakan bentuk pertama dari proses qualifaction dari gambut menjadi batu bara. Jadi lignit ini awalnya dari tanah berlumpur dan campuran dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang membusuk bersamaan di dalamnya, yang kemudian membentuk batu bara lignit ini. Jadi lignit ini adalah batu bara yang sementara memproses diri untuk menjadi batu bara, tapi dia belum sempurna. Nah, contohnya seperti ini masih ada tanah lumpurnya. Ini udah mulai proses tapi belum jadi. Nah, seperti ini adalah kulit pohon itu sendiri. Masih kelihatan kan garis-garis batang pohonnya. Nah, tapi ini karena sudah tertimbun lama di dalam tanah dan sudah tertimbun beratus juta tahun yang lalu, kemudian dia telah memproses sendiri untuk menjadi batu bara, tetapi belum sempurna. Masih kelihatan tekstur dari tumbuhan tersebut. Nah, seperti ini. Ini di sisi lainnya, ini adalah batang pohon. Tapi di sisi lainnya sudah terbentuk batu bara yang akan masuk ke dalam jenis batu bara kedua. Nah, ini masih bentuk kayu yang sementara memproses sendiri untuk menjadi batu bara.
Jadi lignit ini adalah batu bara muda atau batu bara coklat yang proses pembentukannya belum sempurna. Nah, kelihatan kan? Ini seperti arang kayu yang ada di rumah kita, di pengapian kita mungkin. Atau saat kita bakar ikan atau bakar ayam, kita beli arang, pasti bentuk arangnya seperti ini, ada retakan-retakan pada arang itu. Nah, ini kan dia dari kayu, ini dia dari kayu yang kan berubah wujud menjadi batu bara. Jadi lignit ini adalah batu bara jenis pertama. Nah, menurut penelitian, lignit terbentuk sejak 251 juta tahun yang lalu, atau dengan kata lain material yang membentuknya itu berasal dari zaman Mesoik dan Kenozoik. Karakteristik lignit antara lain berwarna coklat, memiliki energi yang sedikit sekitar 10 sampai 20 megajoule per kilogram, memiliki banyak bahan pengotor sampah seperti ini banyak dia kalau udah terbakar dia akan menyisakan sisa-sisa sampahnya seperti arang-arang kecil atau tanah-tanahnya, dia akan menyisakan itu disebut sampah. Nah, terus setelah memiliki banyak bahan pengotor sampah 40 sampai 75% dan kandungan unsur karbon hanya 60 sampai 70% dan mengandung sekitar 9 sampai 19% debu. Karena tingkat efisiennya yang sangat rendah, lignit ini tidak dipasarkan secara luas untuk kebutuhan transportasi atau industri. Lignit biasanya dipakai sebagai bahan bakar PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ini yang namanya lignit, batu bara muda atau batu bara coklat. Ini kelihatan warnanya coklat. Nah, jadi ini dia belum sempurna, masih dalam tahap proses. Oke teman-teman, sanak saudara, saudari, kita akan pindah lagi ke jenis batu bara kedua. Kalau ini adalah lignit, batu bara jenis pertama, maka ini adalah kakak atau saudara seperguruan dari lignit yang udah beda tingkat. Jadi ini namanya subbituminous, batu subbituminous ini adalah bagian kedua dari lignit ini sendiri. Nah, lignit ini adalah batu bara yang masih proses pembentukannya belum sempurna. Begitupun juga dengan batu bara jenis kedua ini, subbituminous ini merupakan jenis batu bara yang sedikit lebih tua dari lignit. Nah, ini lignit yang masih dalam bentuk kulit pohon, masih proses untuk menjadi batu bara subbituminous. Jadi subbituminous ini batu bara yang sedikit lebih tua dari lignit namun masih sedikit lunak. Nah, dia kan lunaknya seperti ini. Ini kan lunak. Nah, masih ada retakan, masih bisa dikoyak. Nah, seperti ini. Ini kan kayu. Jadi ini seperti ini. Ini kan kayu. Ini kayu.
Ini kayu, bagian dalamnya ini masih bentuk kayu yang sementara memproses sendiri untuk menjadi batu bara, sedangkan kulitnya yang bagian luar ini sudah perlahan-lahan meninggalkan statusnya sebagai lignit untuk menjadi batu bara jenis kedua, yaitu bukan sup ayam, yaitu untuk menjadi bituminous. Nah, jadi ini dia bituminusnya ini, jenis batu bara yang kedua ini. Jadi sedikit lebih lunak, terus bisa disebut batu bara sempurna. Sedikit lebih lunak tapi belum bisa disebut batu bara sempurna. Ya, dia belum sempurna, dia masih dalam tahap proses pembentukan untuk menjadi batu bara jenis ketiga. Jadi lignit dan subbituminous ini masih dalam tahap proses. Lignit sementara memproses dirinya untuk menjadi subbituminous, sedangkan subbituminous sementara memproses dirinya untuk menjadi batu bara jenis ketiga. Jadi dia lebih lunak, walaupun dia masuk dalam golongan jenis kedua, tetapi dia lebih lunak. Dia tidak bisa menyaingi tingkat kekerasan dari lignit. Sedangkan lignit walaupun dia keras, tetapi dia tidak bisa menyaingi tingkat proses terjadinya batu bara untuk jadi batu bara yang hampir sempurna nya subbituminous. Jadi masih kedua-duanya hanya cuman berpindah tingkat, satu perguruan tetapi beda tingkat. Jadi ini lignit, ini subbituminous. Jadi subbituminous memiliki warna coklat kehitaman. Nih, warna coklat kehitaman dengan kadar air yang masih tinggi namun lebih rendah dibandingkan lignit. Jenis batu bara ini hanya memiliki 40-60% karbon dan kandungan energinya mencapai 19-26 megajoule per kilogram. Meskipun sedikit memiliki karbon, subbituminous memiliki tekstur lebih padat daripada lignit, sehingga berat jenisnya juga lebih berat dibandingkan lignit. Hal itu yang menyebabkan subbituminous memiliki energi lebih banyak. Jadi ini sama ini beda beratnya. Lignit sama subbituminous udah beda berat, terus kandungan karbon sama kadar airnya pun juga beda. Jadi subbituminous ini juga banyak digunakan di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi ini subbituminous jenis batu bara kedua yang asalnya dari lignit, sedangkan lignit asalnya dari gambut dan juga dari sisa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati yang tertimbun ratusan juta tahun di dalam tanah, yang kemudian memproses diri untuk menjadi lignit. Dan lignit membutuhkan jangka waktu ratusan juta tahun untuk memproses diri menjadi subbituminous. Sedangkan subbituminous pun juga membutuhkan jangka waktu yang lama untuk bisa menjadi batu bara jenis ketiganya lagi. Nah, batu bara jenis ketiga itu disebut bituminous coal.
bituminous coal. Jadi ini lignit, ini sub bituminous, dan itu adalah bituminous coal. Jadi ini masih sub, itu udah coal. Jadi ini lignit, sub bituminous, dan kita berpindah ke bituminous coal. Ini pun juga udah jadi batu bara, tetapi dia masih kelihatan wujud dari pohon atau tumbuhan itu sendiri. Nah, ini adalah batangan pohon, dan kalau tidak salah ini adalah batang pohon ulin, pohon khas Kalimantan yang sangat keras. Jadi ini adalah jenis ketiga bituminous coal. Jadi bituminous coal adalah jenis batu bara berwarna hitam. Batu bara berwarna hitam. Batu bara berwarna hitam yang paling banyak digunakan pada industri dan PLTU. Jenis batu bara ini juga memiliki kualitas jauh lebih baik dari lignit, dari pemulanya lignit, sedangkan ini subbituminous. Setelah subbituminous baru masuk dalam bituminous coal. Jadi udah beda tingkat lagi. Ini udah masuk dalam senior. Itu baru naik tingkat untuk menjadi senior, sedangkan ini lignit ini masih jadi junior. Jadi ini bituminous coal. Bituminous coal. Bituminous coal. Batu bara ini terbentuk dari jenis sebelumnya, yakni sub. Jadi batu bara bituminous coal ini adalah batu bara yang terbentuk dari batu bara subbituminous. Jadi ini batu bara subbituminous. Batu bara jenis ketiga ini terbentuk dari batu bara jenis kedua, sedangkan batu bara jenis kedua terbentuk dari batu bara jenis pertama, lignit, subbituminous, dan bituminous coal. Jadi subbituminous coal yang semakin dalam semakin lama tertimbun sehingga tekstur batu bara menjadi keras dan warnanya menjadi lebih hitam. Dan dia keras. Beratnya juga lumayan. Kelihatan sih ringan, tapi lumayan beratnya. Ya sekitar 10 kilo beras. Satu karung beras yang ukurannya 10 kilo. Terus kandungan karbonnya sendiri mencapai 80% dari total beratnya. Selain karbon, bituminous coal juga tersusun dari material hidrogen sulfur dan nitrogen serta air. Jadi karakteristik bituminous coal itu antara lain fixed karbonnya sekitar 60-80%, dan kandungan debu sekitar 6-12%, dan energi yang dihasilkan mencapai 35 megajoule per kilogram. Jadi semakin rendah voltage kontennya, maka kualitas batu bara semakin baik. Yang membedakan voltage kontennya batu bara
adalah faktor pembentukan batu bara itu sendiri. Bisa bisa dari material dasarnya, formasi pembentukan batu bara, dan kondisi geologi sekitar pembentukan batu bara. Jadi ini adalah batu bara bituminous coal. Maaf ya, sering-sering salah koal-koalnya, jadi cool, jadi kol, jadi sayur kol, jadi cool, dingin, jadi koal, batu bara. Jadi ini bituminous coal, jenis batu bara yang terbentuk dari jenis batu bara pendahulunya atau jenis keduanya itu subbituminous, dan sedangkan subbituminous adalah batu bara yang terbentuk dari jenis pertamanya, yaitu lignit, batu bara muda atau batu bara coklat. Nah, jadi sebenarnya ada empat jenis batu bara, tapi yang aku punya sekarang cuman 3 jenis. Nah, batu bara jenis keempat itu namanya dia tuh warnanya tuh hitam tapi mengkilat dia. Namanya itu antrasit. Namanya itu antrasit, batu bara jenis keempat itu antrasit. Dia seperti ini, seperti batu bara jenis ketiga ini, bituminous coal ini, tapi dia mengkilat. Kalau ini terkena cahaya itu dia mengkilat, sedangkan ini hitam gelap, padat, tetapi tidak memantulkan cahaya. Sedangkan batu bara yang jenis keempat antrasit itu bisa memantulkan cahaya. Dia seperti timah, warna pantulannya mengkilatnya itu seperti timah atau perak. Jadi batu bara antrasit adalah jenis batu bara keras yang berwarna hitam mengkilat, atau mungkin juga biasa disebut king coal. Secara fisik memang hampir sama seperti bituminous coal, tetapi antrasit memiliki tekstur lebih padat, mengkilat, dan lebih sedikit debunya. Secara umum antrasit adalah jenis batu bara dengan grade tertinggi, karena dari semua jenis batu bara, tipe inilah yang memiliki kandungan karbon yang paling banyak, sehingga energi yang dihasilkan juga jauh lebih banyak dari jenis bituminous coal. Jadi karakteristik antrasit antara lain berwarna hitam pekat, kandungan fixed karbon di atas 80%, sedikit mengandung bahan pengotor, energi yang dihasilkan di atas 35 megajoule per kilogram, lebih sulit terbakar. Asap pembakaran cenderung lebih bersih. Jadi meskipun ini merupakan grade batu bara terbaik, penggunaan antrasit pada skala industri cukup jarang. Hal itu dikarenakan jumlah antrasit pada alam itu lebih sedikit dan biaya produksi yang mahal, sehingga harganya juga akan sangat mahal. Jadi batu bara antrasit itu biasa disebut king coal. Batu bara itu paling dicari, paling mahal harganya dibandingkan bituminous coal dan subbituminous sama lignit. Jadi batu bara king coal itu bersih asapnya, sisa pembakarannya atau sampahnya pun juga sedikit, terus
asapnya itu bersih ya, dan dia lebih padat terus mengkilat. Sedangkan saya sendiri pernah bakar batu-batu bara yang seperti ini, dan memang berapa banyak yang kita tumpuk, apalagi yang seperti ini, seperti subi jenis kedua ini. Seperti jenis kedua itu berapa banyak yang kita tumpuk, maka sisa kotorannya akan seperti itu, seperti banyaknya itu. Malah asapnya juga pun tidak bersih, asapnya itu ya warnanya agak, pokoknya hitam kekuningan. Itu asap dari subbituminus. Dan lignit ini belum pernah aku bakar, tetapi kemungkinan besar tidak akan terbakar kalau dibakar pakai api. Kalau ini udah pernah aku bakar tapi lebih banyak berasap. Sedangkan ini udah sering-sering ku bakar dan dia juga cukup bertahan lama dibakar. Jadi ya teman-teman dan saudari sekalian, ini adalah jenis-jenis batu bara, lignit, subbitimus, dan bitumis apa lagi namanya, subbitimus, jadi ini bituminus coal, ini subbituminus, dan ini lignit. Sedangkan batu bara jenis keempat yang tidak ada sekarang ini atau tidak ada di sini itu namanya antrasit. Nah, saya kan tunjukkan beberapa sampel yang lain. Ya memang benar membuktikan bahwa dia ini benar-benar berasal dari tumbuhan atau sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan yang tertimbun berjuta-juta tahun lamanya dalam tanah. Nah, ini seperti ini pecahannya. Dan ini dia berasal dari subbitimus jenis kedua setelah lignit. Nah, ini kan masih kelihatan kayunya, serat-serat kayunya masih kelihatan. Jadi ini asalnya dari tumbuhan seperti ini. Ini masih kelihatan kan tekstur kayunya. Walaupun dia sudah menjadi batu bara, tetapi dia masih masuk dalam jenis batu bara kedua. Dia belum bisa masuk dalam jenis batu bara ketiga atau apa namanya, bituminous coal, tapi dia masih masuk dalam jenis batu bara subbituminus. Jadi ini teman-temannya. Kalau ini dia masih masuk dalam jenis batu bara lignit. Ini masih bentuk kayu yang diproses menjadi batu bara. Ini teksturnya. Dan semuanya ini subbitimus. Jadi ini masih kelihatan asal-muasalnya dari kayu. Retakan-retakannya kan kalau kita bandingkan dengan arang api yang kita buat dari kayu di rumah kan kelihatan retakan-retakannya persis seperti ini. Nah, jadi ini masih masuk dalam jenis batu bara kedua. Batu bara kedua subbituminous coal, sedangkan ini sudah masuk dalam jenis batu bara ketiga, yaitu bituminous coal. Ini masih dalam jenis batu bara kedua, sedangkan ini masih masuk dalam lignit, proses lignit. Kalau ini udah masuk dalam jenis batu bara ketiga, jenis ketiga, bituminus. Begitupun juga ini sudah
Nah, ini sudah masuk dalam bituminus. Ini sudah bituminus, ini pun juga sudah bituminus. Nah, seperti ini bituminus. Ini juga sudah masuk dalam golongan jenis batubara ketiga, subbituminus. Jadi ini batubaranya yang saya punya, yang saya bisa bagi untuk teman-teman. Bagi yang sudah pernah melihat ya, atau sudah pernah menyentuh ya, ini namanya batubara. Dan kalau yang belum pernah melihat, cuman bisa membaca dari buku, ya ini batubaranya. Dan tolong bantuannya bisa di-share ke teman-teman yang lain, agar mungkin dia bisa tahu seperti apa batubara, berapa jenis batubara, sesuai dengan urutan proses terbentuknya. Jadi bantuannya adalah tolong di like, subscribe, dan di share ya. Terima kasih, selamat siang.